Adek, duduk, duduk. Berapa? Kliwon. 2 minggu lagi, 2 Pak. Mei ya. 2 minggu. Minggu depannya lagi. Ya. Besok tanggal Selasa, Rebo ya. Rebo malam Kamis di Indramayu, Karangampel. Saya dulu pernah tuh mengajar di Karangampel itu. Adek. Tahu tahun berapa? Tahun 2000, 96 atau 97 gitu. Abah belum pernah keluar. Masih pondok, masih di Cibitung itu belum ada masjid, cuma majelis. Nah, itu yang undang tuh anak buahnya Pak Heri Sugito penyelam. Boleh cerita? Cuma Teluk Karangampel sini mana? Saya nggak tahu kalau Indramayu jauh, bahkan jam 7. Jadi belum ada jamaah, Indramayu belum ada jamaah waktu itu. Berangkat jam 7, nyampe jam 12 lewat. Bayangin jam 7 nyampe, biasanya pengajian di situ jam setengah 12 sudah bubar. Ya apa santai aja, lillahi ta'ala ya. Mau hadirin pengajian. Tapi nyampe di sana itu orang masih banyak, nggak ada yang bergerak. Iya. Sampai panitia bilang, aduh alhamdulillah Pak Kiai. Mungkin kalau bukan Pak Kiai sudah bubar, di jam sudah bubar. Dikiranya Pak Kiai itu udah dari Baghdad katanya. Oh bagus lah. Jadi di itu tepatnya di halaman itu ada rumah-rumah orang juga, terus ada yayasannya itu apa nggak lupa apa juga. Sepanjang sungai sudah jalan. Itu begitu Abah udah naik di pinggir jalan banyak motor-motor berhenti dulu. Waktu itu ada Isra Mi'raj. Tapi Abah marah di situ. Kenapa marah Abah? Kan ada sebab ya. Ya kalau marah depan jamaah, berdiam aja jamaah ya. Ini bukan jamaah, bukan apa Abah marah itu. Nah ceritanya gini, Abah cerita tentang masalah Isra Mi'raj. Ini belum assalamualaikum ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Abah waktu itu acara Isra Mi'raj. Terus Abah bilang, tahukah kamu kalau bicara perjalanan Isra Mi'raj saya kira sudah pada banyak yang tahu. Tapi ingin kuberitahukan kepada kalian, tahukah saudara-saudara apa percakapan antara Allah dan Rasul pertama kali di kala itu Isra Mi'raj? Tahu tidak? Allah bertanya kepada Rasulullah itu pertama kali, ya Muhammad, engkau punyaan siapa Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, kepunyaanmu ya Allah. Malaikat punyaanmu, surga neraka kepunyaanmu, bumi seisinya semua, langit semua seisinya punya siapa? Punyaanmu ya Allah. Ya Muhammad, kalau semua kepunyaanku, aku kepunyaan siapa Muhammad? Nyeletuk di bawah, ditamsil katanya. Wah di situ abang ngamuk itu. Waktu masih ramai-ramai ditamsil itu, tahun berapa berarti itu? Dia ngamuk apa di situ? Gak sadar abang ngamuk dikasih kursi, ada gelas kayak gini macam kok tepak nih meja nih. Siapa yang bicara? Saya datang ke sini bukan tuh. Mau main-main deh tepak mau gini. Ini saya nggak perhatiin kalau ini terbang. Justru yang perhati itu yang ikut saya itu. Wah hebat ya. Apanya hebat? Sampai nempak meja itu gelas terbang, ini terbang, tapi nggak tumpah namanya. Saya mah nggak ngeliat-ngeliat gitu dia bilang. Nah, itu orang nggak bergerak. Nah itulah setengah barokahnya harapannya Syekh Abdul Qadir. Selesai acara orang antri salaman sampai ada yang pingsan 5 orang lebih.
Selesai makan, maaf Kiai, maaf ada yang kayak pingsan bahkan kayak setengah kesurupan lagi Kiai. Waduh ini repot kalau tidak sembuh ini gitu saya. Akhirnya habis itu udah saya ke sana. Itu saya temuin di situ. Cuma gini, "Hei bangun." Bangun saya bilang. Itu bangun semua. Untung Allah kasihan sama saya. Kalau nggak dikasihani Allah kan nggak bisa begitu ya. Itu setengah saya cerita. Yang penting tulus saja, nggak usah mengada-ada. Alhamdulillah. Yang pertama kali saya injek di sana berarti kedua kalinya saya sudah injek di tempat yang sama ini, di Karangampel ini. Nah itu berarti ini pengajar di tempat itu lagi saya itu. Tapi tidak tahu tempatnya apa di tempat itu apa di mana saya nggak tahu, dulu lupa saya sudah. Tapi tadi Pak Agus, Pak Farid cerita juga di situ juga ramai itu waktu dulu zaman dulu. Itu dulu nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Coba saya tepak gelas nih, jangan tumpah semua. Jadi mukjizat tidak bisa dicoba-coba, karomah tidak bisa dicoba-coba, tapi kalau ilmu hikmah bisa dicoba-coba. Pilih mana? Pilih barokah tidak bisa dicoba-coba, tapi ketika kepepet Allah kasih yang apa tuh barokah? Khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Maka yakinlah barokah itu karena barokah itu bukan punya siapa-siapa, barokah milik Allah dan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kamu cinta kepada ulama, dapat barokahnya ulama. Artinya dapat kebaikan Allah yang diberikan kepada ulama. Kamu mendekat kepada aulia Allah, kamu akan dapat barokahnya wali Allah yang diberikan kepada kebaikan yang diberikan kepada wali. Oleh karenanya kamu dan aku bukan siapa-siapa, tapi walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Jangan kecil hatimu karena bukan siapa-siapa, tapi syukurilah kepada Allah. Allah kasih kamu dan aku hidayah, karunia yang luar biasa. Di zaman sekarang ini Allah kasih cinta kepada orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Betul? Betul? Karena yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih, manusia kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita, anak cucu kita, keluarga kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. Hidup jamaah manakib. Jamaah yang amat Abah cintai. Engkau datang ke sini tidak punya, tidak ada yang datang ke sini pengen jadi presiden. Ada nggak? Ya pengen sih pengen, tapi perlu berkata diri kan gitu ya. Boleh berkeinginan buat bebas-bebas saja ya. Kamu minta kepada Allah bebas-bebas saja. Misalnya Allah berilah saya jodoh gitu ya. Boleh meminta jodoh apa saja. Allah punya kehendak ya. Tapi jangan bikin sumpah, jangan bikin ruwet kepada Allah itulah. Ngerti enggak? Enggak dikasih saya sudah janji, dikasih kayaknya banyak protes nanti. Mintalah yang wajar-wajar saja. Misalnya Allah, kapan saya bisa kayak Ronald Messi? Tapi utuni astajib, mintalah padaku kata Allah, Allah pasti Allah kabulkan. Hidup ini butuh proses, betul? Hidup ini butuh proses. Terkabulnya hajat juga butuh proses. Janji Allah juga butuh proses. Tidak abra-kedabra bim salabim jadi. Kun fayakun tidak langsung jadi, butuh
proses. Bangun rumah, walaupun uangnya sudah komplit, modalnya sudah cukup, tukang 1000 tukang udah dipasang, tidak mungkin selesai hari itu. Butuh kalau dipaksa selesai hari itu, ambruk. Bener nggak? Bikin rumah dipaksa, masang ini masih goyang-goyang dipasang, ambruk. Butuh proses. Justru proses itulah yang membuat apa yang kau pinta, apa yang Allah kasih menjadi kekuatan iman kepada kita, bukan sebaliknya. Contoh, kamu ingin, ya Allah saya ingin dapat mobil, dikasih, wah tambah rusak kamu, betul enggak? Betul? Oleh karenanya jangan berburuk sangka. Saya sudah berdoa, kok nggak dikabul-kabul? Nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Tidak ada masalah yang tidak akan berakhir dengan penyelesaian. Seperti apa bilang, tidak ada kesulitan yang tidak akan berakhir dengan kemudahan. Tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir dengan kebahagiaan. Kan itu janji Allah, fa inna ma'al usri, itu janji Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama penderitaan ada kebahagiaan, itu janji Allah. Betul? Jadi tidak perlu kamu khawatir dalam hidup ini. Jalani saja hidup kamu, jalani, syukuri, jalani sudah. Tidak usah berkeluh kesah. Apapun yang Allah kasih, jalani dengan rela hati kamu. Selanjutnya biar Allah yang urus semuanya. Kadang kita itu mau ngikut ngurus juga. Kamu sudah pasrah, tolong ngurus surat-surat tanah. Diserahkan ke siapa yang ngurus biasanya nih? Ke notaris ya. Selesai ke notaris, kamu masih ikut-ikut, percuma dong punya notaris. Ya, yang penting selesaikan kewajibanmu kepada notaris, semua akan diberesin. Yang datang kepada pihak penjual atau kepada yang berkunjung untuk minta tanah, urusan notaris. Yang penting selesaikan kewajibanmu kepada paham sudah? Selesaikan tugas dan kewajibanmu sebagai makhluk ciptaannya kepada Allah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Maka mengabdilah kamu kepada Allah dalam segala hal. Selanjutnya biar Allah yang urus. Kamu bangun majelis, katanya yakin, ya dengan ridho Allah sebenarnya, tapi kamu masih bingung pakai proposal, malah nggak jadi lama itu. Pasrahkan secara utuh, maka biarkan Allah yang kirim. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan turunkan, Allah kirim malaikat-malaikat untuk membantu, untuk menolong. Yang penting mantep, netep, nancep kepada Allah dan tetap istiqomah. Karena kunci sukses ada pada istiqomah. Hidup jamaah manaqib luar biasa. Itu kalau saya ngeliat anak-anak muda pengajian sini nih lintas generasi ya. Yang masih dalam kandungan sudah ngaji, yang baru lahir juga ada dibawa ngaji. Ya, dari kecil sampai gede, yang tua, yang muda, yang benar, yang nggak benar ngaji. Ya alhamdulillah, yang nggak benar ngaji ujungnya jadi benar. Kalau mau ikut kiai, tidak usah nunggu benernya. Saya pengen deket ke kiai, saya pengen ikut ngaji, tapi masih belum benar. Kenapanya nggak benar? Apa jalannya miring-miring? Iya kadang suka miring. Kok bisa? Kadang suka minum topi miring katanya. Jadi jalannya miring-miring. Tidak apa-apa, datang di sini miring-miring nggak apa-apa. Yang penting pulang dari sini lurus jalannya. Betul? Saya dulu masih di Cibitung sering datang tamu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum dipanggil apa waktu itu? Ya, dipanggil Romo ya. Ada berapa mbak? Cewek-cewek kadang. Romo, saya meminta doa supaya usaha saya laris lancar. Oh ya, bawa minyak kan? Ini buat apa? Buat usaha Romo. Minyak wangi. Apa usahanya? Pura-pura tidak tahu lah saya. Apa usahanya?
anu Romo ya. Jujur dia. Ya mohon maaf lah ya. Saya PSK Romo dek gitu ya. Ya Allah, saya tidak pernah minta tamu seperti ini padamu. Tapi kau yang mengantarkan ke sini. Ku tahu maksud dan tujuanmu. Kabulkan hajatnya, tapi selamatkan dia ya Allah. Gitu saya. Kan kita laris. Kabulkan hajatnya, selamatkan dia. Selanjutnya gimana caranya? Itu urusan Allah, gimana caranya? Ya. Setelah dapat 1 minggu datang lagi. Ya udah cerita aja lah. Mau cerita apa? Mau cerita surga neraka udah gampang itu. Ya. Sudah pada banyak tahu ya. Alhamdulillah Romo, berkat doa Romo, saya kabul hajat Romo, ya laris. Cuma dapat tip doang Romonya. Maksudnya, iya karena saya nggak melayani, cuma nemenin doang, minta ditemenin. Kalau melayani kan beda. Aduh, saya nggak nanya lagi ngelayanin apa. Masa mau nanya begitu? Terus saya bilang, kamu ingin melayani? Ya, datang kalau malam Senin, kamu libur dulu dengan pekerjaanmu, datang kamu ikut ngaji. Nanti semua dilancarkan sama Allah ya. Bener Romo? Oh bener, nanti tak kasih saya pegangan. Nggak tahu lah pegangan apalah ya. Yang penting kamu mau ngaji dulu. Ya Alhamdulillah jamaah. Jamaah mungkin udah tahu ya. Dulu jamaah manakib itu banyak yang tadinya mohon maaf PSK. Cuma satu saya minta libur 1 malam. Selanjutnya terserah kamu kembali ke pekerjaan kamu. Kalau saya berhenti jangan itu bro. Saya butuh makan Romo. Romo bukan diin. Waduh, iya kalau punya duit. Kalau nggak punya. Urusan pekerjaanmu itu urusanmu dengan Allah. Tapi kalau kamu mau ikut bersama aku, itu urusan tanggung jawabku kepada Allah. Yang penting tiap malam Senin kamu ikut ngaji, selain itu terserah kamu. Saya bilang. Nah, bahasanya kan gampang. Kalau cuma rumput kau tanam, kapan kamu akan menyebar benih padi? Ketika kamu sudah merasakan rasanya padi, yang selama ini makan rumput, tidak mungkin makan rumput lagi. Nanti padi kalau gitu timbang rumput, kan gitu. Paham maksudnya? Ya sudah. Alhamdulillah jamaah, termasuk kumis, ya punya anak buah itu, alhamdulillah punya santri dia, dipakis waktu itu, ngadain pengajian, saya suruh naik semua anak buahnya. Biasanya kalau kiai ngaji kan didampingin santri kiai, saya enggak waktu itu, didampingin, bukan kalau germo kan induknya itu, anak buahnya, didampingin. Demi Allah, saksinya banyak itu, kayak hati banyak ya. Benar nggak itu dipakis banyak nih ikut waktu kita. Oh iya pakai jilbab didampingin, udah yang kiai semua di belakang dulu, yang imamnya mana di bawah aja dulu. Saya tanya, wallahi wan nabi demi Allah saya berani sumpah, tidak ada satu orang tua pun yang mendoakan anaknya untuk jadi pelacur, dan tidak ada satupun orang yang berdoa untuk menjadi pelacur, tidak ada. Zaman yang berbeda, kebutuhan yang mendesak, pergaulan yang salah, akhirnya takdir berkehendak. Apa hendak dikata? Coba saya mau tanya, dikasih mic. Saya mau tanya, wahai orang yang kucinta, begitu kiai yang ngomong begitu, wah langsung seneng kan dia? Adakah kemungkinan untuk jadi itu? Nangis terus. Banyak jamaah yang nangis juga waktu itu. Singkat cerita, saya tidak nyuruh dia berhenti. Ya, kalau kereta lagi jalan jangan dihentiin. Dilarang.